Misteri hantu rumah kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan cerita misteri Satria. Kali ini di episode ke-34. Saya hanya bercerita ini mengisahkan kembali dari tetangganya ibu saya di Jalan Belimbing. Itu ada rumah kosong di dua rumah sebelah kanannya ibu saya. Itu ada rumah kosong itu juga sudah belasan atau puluhan tahun bahkan ya, karena dari anak saya SD hingga anak saya sekarang udah kerja itu kosong rumah itu. Penghuninya sendiri datang tapi tidak masuk ke rumah, jadi karena mungkin serem ya, kita ngerasain kalau lewat situ serem. Itu juga pernah dikisahkan sama adik sepupu saya bahwa di rumah itu banyak lah, karena dia indigo ya. Adik sepupu saya dengan nama Yuka itu dia pada saat lewat situ juga merasakan serem. Jadi Mas Yo kenapa lewat situ, takut apa gitu kan. Ternyata dia ada pohon di depan, ada pohon besar. Nah itu katanya ada poci atau pocong di situ yang dia lihat di rumah sebelah. Nah kisah ini juga di rumah itu juga, tapi sebelah rumah mama persis. Sebelah rumah mama itu ada anak SLB lah, anak SLB, kita sebutnya anak SLB karena dia ngomong bisa tapi tidak jelas. Dia bercerita bahwa dia pada saat itu dia mau sholat subuh. Jadi dia, karena dia sebagai merbot atau yang dia bersihin masjid, itu dia datang lebih awal, jam 3:30 atau jam 4 pagi itu dia datang dulu ke masjid. Dia datang, begitu keluar rumah, masuk, maju kan dari rumah dia ke sebelah rumah kan dekat sekali ya, cuman paling berjarak 4 atau 5 meter. Dia belok ke sana, dia tiba-tiba kayak ada angin di sebelah kanan. Dia bercerita begitu sama saya ya, bercerita versinya dia bahwa di sebelah kanan dia, ketika dia nengok dari dalam tuh kayak apa sih, ada makhluk besar hitam dan ada perempuan jadi dua tuh, dari ada dua lah di jendela. Lu ngeliat, dia kan takut kan, kaget dia lah. Dua lah di jendela, lu ngeliat, dia kan takut kan, kaget dia lari karena dia mau ke masjid, dia lari ke arah masjid. Di daerah masjid katanya nih versi dia masuk lagi ke rumah kosong lagi. Di situ ada rumah kosong lagi di Jalan Belimbing 3 itu ada satu rumah kosong lagi di dekat lapangan. Sama, itu ada pohon pisang banyak di dalam rumah. Dia lebih ngeliat lagi, lebih serem lagi karena di situ adalah pocongan. Makanya dia lari lagi ke masjid. Nah, cerita itu disampaikan ke tetangga-tetangga lain juga banyak lah yang sudah bercerita bahwa memang banyak yang melihat. Salah satunya adalah Pak Ustadz sendiri. Pak Ustadz sendiri di rumah kosong yang dua rumah sebelah mama itu sholat subuh. Sama, sholat subuh juga. Kalau dia malah tapi kalau dia berangkat sholat subuh karena dia muazin. Ustadz tersebut datangnya jam 3 lah, dia udah ke masjid, jalan kaki lewat samping rumah. Dia tuh dari jauh, dari jarak kira-kira 4 atau 5 meter dari rumah tersebut udah kedenger rame. Rumah itu kayak rame, kayak penghuninya banyak, padahal kosong udah puluhan tahun. Nah, dia dengar tuh makin mendekat ke rumah tersebut, ada pintu belakang. Pak Ustadz melihat ke kanan, dan dia melihat ke kanan di pintu itu. Atau dia melihatnya lebih dari tiga makhluk hitam. Ada yang menyerupai perempuan, ada kayak semacam tuyul ya, dia bilang kalau menurut Pak Ustadz tersebut kayak tuyul, kayak apa. Jadi ada beberapa makhluk yang ada di samping itu kayak rame di dalam rumah tersebut. Nah itulah langsung dia bawa cerita tersebut ke masjid, dan sekarang udah menyebar kemana-mana dari bawah. Memang ada hantu lah di dalam rumah kosong tersebut. Rumah kosongnya masih ada sampai sekarang, bisa dilihat di Depok Jaya, di Jalan Belimbing 3. Itu memang jadi momok lah pada saat ini. Tapi herannya, ada yang herannya bahwa ada security kita tuh setiap malam ada di depan rumah situ. Dia tidak pernah diganggu dan dia tidak pernah melihat apapun apa yang diceritakan sama orang-orang di situ. Jadi agak aneh-aneh juga ya, makanya. Tapi jelas bahwa rumah itu memang kosong, sepi, dan penghuni rumahnya itu, yang punya rumah itu sendiri tidak berani masuk ke dalam. Ketika datang dia cuma hanya bersihin depan, tapi masuk ke dalam nggak berani. Jadi itulah cerita dari episode ke-34. Mudah-mudahan
bisa menjadi cerita buat teman-teman aja bahwa memang banyak lah di sekeliling kita nih makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib yang ya mau mencoba menampilkan dirinya kepada makhluk kayak seperti manusia kita gitu. Jadi jangan takut, ya bismillah aja lah, kita berserah pada Allah, semoga semua dilindungi, semua dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, kita pada jalur yang benar, insya Allah aman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.